Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini bisa berjumpa dengan Anda semuanya di rumah Tuhan. Dan tema kita pada bulan Agustus ini adalah bagaimana kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sepanjang bulan Agustus, saya sungguh rindu dan saya sungguh berdoa buat Anda semuanya. Hingga Tuhan bukan dari apa kata orang, Tuhan sungguh-sungguh kita alami dalam hidup kita. Buka Alkitab kita Mazmur pasal yang ke-34, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur pasal 34, kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak akan berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Untuk mengawali firman Tuhan pagi hari ini, saya ada simulasi buat Anda semuanya. Saya membawa properti berupa 2 buah makanan ini. Saya ingin tanya kepada Anda, menurut Anda, ini rasanya enak atau tidak? Ada yang berkata enak, ada yang diam, ada yang mungkin bingung harus menjawab apa. Sekali lagi, enak atau tidak? Enak. Dari mana Anda tahu ini enak? Karena yang mempromosikan gembala saudara. Bukan itu jawabannya. Dari mana Anda tahu enak? Mungkin Anda akan menjawab, saya lihat desainnya bagus Pak. Tulisan Bill Rose terlihat jelas, desainnya terlihat mahal, jadi enak. Apakah hanya karena Anda lihat desainnya, maka Anda berkata ini enak? Apakah Anda lihat, ya karena bikinan bakpaunya ini berbeda daripada bakpao biasa, jadi ini enak? Tentu saja kalau saya tanya kepada Anda, alasan yang tepat, dari mana Anda tahu enak, maka Anda tidak bisa berkata karena desain, karena tampilan luar, karena kelihatannya menarik. Kalau mau tahu ini enak, apa yang harus dilakukan? Saya akan ngikut apa jawaban Anda. Apa yang harus dilakukan? Harus dimakan. Boleh, karena Anda menjawabnya demikian. Saya akan makan, disaksikan jutaan viewers di sana. Lengket saudara. Rasanya maknyus. Teksturnya bakpao asli saudara. Ini enak. Kalau saya bilang enak berarti biasa, tapi kalau saya bilang enak dan maknyus berarti enaknya luar biasa. Saya tanya lagi kepada Anda, enak atau tidak? Ada yang menjawab tidak, karena saya tahu arahnya.
Supaya ya, mari Pak Agus silakan maju ke depan. Karena saya tahu jawaban daripada apa yang Anda pikirkan. Silakan maju Pak. Ya, orang pelayanan itu sudah tahu trik-triknya saudara ya. Silakan Pak Agus, dicicipi dan berikan kesaksian. Sedikit aja Pak. Mari kita tunggu saudara. Ya, silahkan. Iya, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Belum ditelan aja sudah enak. Kalau ditelan apalagi. Jadi kesimpulannya sesederhana ini. Anda tahu sesuatu enak atau tidak, Anda harus mencobanya. Anda tidak bisa percaya dari apa kata orang. Anda tidak bisa percaya dari apa yang kelihatan dari luar. Kalau saya berkata kepada Anda, apakah saya baik? Saya tahu jawabannya relatif. Karena dulu saudara, saya ini pernah dikomentari beberapa orang dan orang itu menyampaikan kepada family ini menyampaikan kepada istri saya baru menyampaikan kepada saya. Kata beberapa orang, saya ini orang yang sombong, katanya demikian. Entah apa yang dipikirkan orang itu ketika dia berkomentar Petrus Quick itu sombong, katanya demikian. Saya sendiri sebetulnya juga tidak tahu apakah saya sombong. Mungkin karena saya orangnya bukan orang yang tipikal ketemu dengan orang asing lalu kemudian dengan mudah kami membuka pembicaraan. Saya cenderung kalau dengan orang yang tidak begitu saya kenal, saya cenderung pasif. Apakah mungkin karena ini orang itu mengatakan saya sombong? Lalu kemudian istri saya memberikan saran kepada saya. Kalau demikian lebih baik sekarang kenal atau tidak kenal gampang, kasih senyum saja. Makanya dimanapun saudara, apalagi ke rumah makan misalnya, ketemu dengan banyak orang, saya juga tidak tahu, saya juga tidak kenal, asal orang itu senyum, saya akan balas senyum. Lalu kemudian orang itu, gimana Pak kabarnya? Saya langsung, gimana kabarnya? Dan beberapa kali terjadi, rupanya orang juga tidak bisa ditipu begitu saja, karena saya sungguh tidak tahu siapa dia saudara. Saya sungguh tidak hafal, lalu kemudian ketika dia lihat kebingungan di wajah saya, baru memperkenalkan diri. Padahal tadi 5 menit saya sudah sok akrab, sok kenal. Tapi rupanya dia baca, rupanya saya juga tidak ingat. Tapi it's okay, saya belajar untuk saya terkesan benar-benar ramah saudara. Tapi buat Anda yang mungkin sudah kenal saya cukup lama, saya kok sangat yakin Anda tidak akan mengatakan saya sombong. Ada yang berani mengatakan saya sombong? Saya rasa tidak. Istri saya apalagi, jelas dia tidak akan mengatakan saya sombong. Kenapa? Pengenalan orang itu menentukan persepsi orang itu. Kembali kalau saya berbicara tentang Tuhan, apakah Tuhan itu baik? Maka jawabannya sesederhana ini, tergantung pengenalan kita kepada Tuhan. Karena masing-masing pengenalan kita akan Tuhan itu berbeda. Makanya ketika saya berkata Tuhan itu baik, belum tentu orang yang lain atau orang Kristen yang lain berkata Tuhan itu baik. Mungkin saja ketika saya berkata Tuhan itu baik, ada orang Kristen yang berkata salah, Tuhan itu jahat. Kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu tidak jahat, kenapa orang yang aku kasih dipanggil oleh Tuhan? Kalau Tuhan itu baik, kenapa aku diizinkan bangkrut? Kalau Tuhan itu baik, kenapa aku harus mengalami banyak masalah ini? Makanya dia berkata Tuhan itu jahat. Kesimpulannya adalah pengenalan kita akan Tuhan itu pun berbeda-beda. Tergantung apa? Tergantung pengalaman kita pribadi bersama dengan Tuhan. Karena itu saya sungguh rindu jemaat Tuhan di tempat ini bukan jemaat yang hanya berteori, tahu tentang Tuhan. Tapi sungguh saya rindu jemaat Tuhan mengalami Tuhan. Pelayan Tuhan di tempat ini jangan hanya menceritakan tentang Tuhan. Maka kita harus menceritakan pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan.
Kalau saya hanya menceritakan Tuhan secara teori, saya rasa apa yang saya bagikan tidak akan mengubah kehidupan. Tetapi kalau saya menceritakan pengalaman saya bersama dengan Tuhan, dan sungguh itu menggenapi apa yang memang firman Tuhan katakan, saya percaya itu akan mengubah persepsi, perspektif banyak orang tentang Tuhan. Tadi di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dikatakan kecap, baiknya Tuhan itu. Sungguh ayat ini menarik ketika saya coba gali secara detail. Tubuh kita ini dilengkapi dengan yang namanya panca indera, alat indera. Yang menarik dari ayat ini apa? Yang menarik seperti ini. Panca indera itu banyak yang bisa diwakilkan. Contoh, misalnya saya berada di luar kota. Kemudian saya ingin memastikan barang saya yang ada di rumah tertulis seperti apa, maka saya bisa kontak istri saya. Sekalipun saya tidak melihatnya secara langsung. Saya bicara soal indera penglihat misalnya. Saya tidak melihat langsung, tapi istri saya bisa mewakilkan itu. Saya tinggal telepon istri saya, lalu saya tanya, coba kamu cari di laci ini, lalu kemudian ada kertas itu, kemudian coba kamu bacakan apa yang tertulis di kertas itu. Saya tidak melihatnya secara langsung, tidak melihat secara pribadi, tapi bisa diwakilkan. Ini indera penglihat. Indera pendengar juga sama, bisa diwakilkan saudara. Misalnya beberapa kali Anda lihat pengalaman seperti ini. Seseorang telepon, lalu kemudian saya mengangkat telepon itu, lalu kemudian istri saya ada di sampingnya, mungkin butuh informasi tertentu dari pembicaraan saya, maka istri saya tidak mendengar secara langsung, tapi saya bisa ngomong kepada dia. Saya tutup mic di telepon itu, saya ngomong. Dia tahu saudara. Dia tidak mendengar secara langsung, tapi bisa diwakilkan. Itu indera pendengaran. Indera penciuman sama. Itu bisa diwakilkan. Misalnya maaf, di ruangan ini ada yang kentut. Anggap saja. Untuk Anda percaya ada yang kentut, apakah Anda menghirupnya? Masa benar sih kentut? Anda hirup? Enggak. Anda cukup percaya karena sudah diwakilkan orang yang menciumnya. Nangkep maksud saya? Jadi indera penglihat, indera pendengar, indera penciuman itu bisa diwakilkan. Tapi ada satu indera yang tidak akan pernah bisa diwakilkan. Apa itu? Indera pengecap. Ketika saya berkata, apakah bakpao ini enak? Anda menjawab, belum tahu. Tergantung nanti rasanya kayak apa. Bagaimana Anda tahu ini enak? Anda harus mengecapnya sendiri. Mau diwakilkan? Saya makan, saya kunyah-kunyah, lalu kemudian maaf agak menjijikkan saudara. Kemudian saya taruh di tangan, ini rasakan, enak ini. Mau nggak? Anda nangkep maksud saya? Yang lain bisa diwakilkan, tapi khusus indera pengecap nggak bisa diwakilkan. Anda tidak mungkin mau juga menerima bekas kecapan orang lain. Dengan kata lain, Anda mau mengecapnya sendiri. Anda mau merasakannya sendiri. Ini indera pengecap. Karena itu kenapa firman Tuhan menulis soal baiknya Tuhan. Itu tidak bisa diwakilkan apa kata orang. Tidak bisa diwakilkan apa kata mama papa Anda bahwa Tuhan itu baik. Tidak bisa diwakilkan dari apa kata saya sebagai seorang pendeta, Tuhan itu baik. Nggak bisa diwakilkan. Anda sendiri harus mengalami Tuhan itu baik. Anda jangan percaya ketika saya mengatakan Tuhan itu penyembuh. Anda harus mengalami dulu. Baru kemudian Anda benar-benar bisa merasakan Tuhan itu penyembuh. Nggak bisa kita hanya berteori, itu maksud saya. Anda harus mengalami Tuhan secara pribadi. Banyak orang Kristen ngerti Tuhan.
Saya rasa Anda ngerti Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, Tuhan itu setia, Tuhan itu penyembuh, Tuhan itu pelindung, Tuhan itu macam-macam Anda tahu. Tapi pertanyaan saya, Anda ngalami Tuhan gak? Jangan-jangan gini, kita paling banyak tahu, tapi kita paling banyak tidak mengalami. Itu ibarat kita ini hanya jual kecap, tapi tidak pernah merasakan seperti apa yang sesungguhnya. Karena itu saudara, doa saya bahwa jemaat Tuhan di sini benar-benar bisa mengalami Tuhan. Kalau saya bertanya kepada Anda, ceritakan tentang Tuhan. Apa jawaban Anda? Jawaban paling umum adalah Tuhan itu baik. Saya rasa semua orang tahu Tuhan itu baik. Saudara tidak bisa mengatakan Tuhan itu maha tahu. Karena ketika kita masih SD pun selalu diajar Tuhan yang maha tahu. Tuhan yang maha kasih. Tuhan yang maha penyayang. Tuhan yang murah hati. Itu secara teori demikian. Maka ketika Anda disuruh ceritakan tentang Tuhan, Anda tidak bisa menjawabnya Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Apa yang harus Anda jawab? Ceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup Anda. Ceritakan kesetiaan Tuhan di dalam hidup Anda. Bahkan di saat kita tidak setia, Tuhan begitu menunggu kita. Tuhan begitu setia kepada kita. Ceritakan Tuhan secara nyata dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Orang Kristen harusnya punya pengalaman bersama dengan Tuhan setiap hari. Amin, saudara. Amin. Karena Tuhan berkata, kecap dan lihatlah. Setiap hari. Tapi saya tanya kepada Anda sejujurnya, berapa banyak di antara Anda benar-benar punya pengalaman bersama dengan Tuhan? Kapan terakhir kalinya Anda benar-benar mengalami Tuhan di dalam hidup Anda? Anda benar-benar sadar ini semuanya karena pertolongan Tuhan. Anda sadar ini karena mujizat Tuhan. Anda sadar karena Tuhan saja, bukan karena yang lain. Kapan terakhir kalinya Anda mengalami Tuhan di dalam hidup Anda? Saya khawatir ketika Anda disuruh bersaksi, jawabannya adalah, saya tidak bisa bersaksi, saya tidak bisa ngomong. Sebetulnya jawaban yang tepat bukan itu. Mungkin jawaban yang tepat bukan karena kita tidak bisa ngomong. Karena kita semuanya bisa ngomong. Kita pintar ngomong bahkan. Karena ada beberapa saudara, persis ketika kita sharing seperti itu. Misalnya mama saya. Mama saya ini kalau disuruh sharing, suruh kesaksian, kata pembukaannya selalu adalah, saya ini tidak pintar bicara gitu, sepenangkep saya gitu mama ini. Saya tidak pintar ngomong, tapi begitu ngomong saudara, itu susah untuk diputus. Dan tidak hanya mama saya, kan beberapa kali saya amati di beberapa share group, saya masuk di dalamnya, kelihatannya diem banget, tapi begitu ngomong sampai moderatornya yang mimpin share group bingung cara mutusnya gimana. Jadi intinya ketika Anda disuruh bersaksi, bukan karena Anda tidak pintar ngomong. Kalau Anda kesulitan, itu mungkin karena kita nggak punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau nggak punya pengalaman bersama dengan Tuhan, apa yang mau disaksikan? Ya mungkin bisa menceritakan pengalaman orang lain, menceritakan dari apa yang kita baca. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah menceritakan pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan setiap orang mestinya punya hak yang sama untuk mengalami Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang percaya katakan amin. Anda mau mengalami Tuhan? Saya yakin nanti di kelompok kecil, di share group, Anda akan banyak menceritakan tentang Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Anda amati di ayat yang ke-9, yuk kembali ke ayat yang ke-9. Dikatakan seperti ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
Kalau Anda teliti dengan sungguh, ada yang ganjil enggak dengan ayat ini? Terus terang, ini bukan dari pewahyuan pemikiran saya. Ketika mempersiapkan ini, saya mempelajari beberapa tafsiran Alkitab, dan dari satu tafsiran Alkitab, ada banyak berkat yang dibukakan, dan saya ceritakan kepada saudara. Apa yang ganjil dari ayat ini? Dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Menurut Anda ada yang keliru enggak? Secara umum. Yang janggal di mana? Yang janggal adalah gini. Mestinya ayat itu, kalau ini umum. Kalau umum harusnya dikatakan lihatlah dan kecaplah. Karena manusia melihat dulu baru kemudian mengecap. Nangkep maksud saya? Ketika Anda masuk ke sebuah restoran atau ke rumah makan, ada begitu banyak makanan tersedia di depan Anda. Atau nanti Anda pulang, di depan gereja ada kantin, Anda akan memilih dari banyaknya jenis makanan. Saya rasa konsepnya pertama Anda lihat dulu, setelah lihat yang mana kelihatan menarik, yang mana kelihatan menyelerakan, lalu kemudian baru kita ambil dan kemudian kita kecap. Jadi kita akan melihat dulu, baru kemudian mengecap. Nangkep maksud saya? Makanya aneh, kalau mengecap dulu, baru kemudian melihat. Berarti kita mengecap tanpa melihat, lihatnya belakangan. Mirip seperti ini. Beberapa kali saudara, kalau istri saya masak, istri saya ini jarang masak, tapi jago masak. Masakannya enak. Saudara percaya? Jawabannya tidak. Sebelum Anda mencicipi, kan mesti gitu jawabannya. Dan beberapa kali, kadangkala tidak ada hujan, tidak ada angin. Ketika saya sedang berada di ruang tengah, saya sedang kerja, saya sedang ketik-ketik. Tiba-tiba istri saya datang dengan satu sendok yang isinya apa saya juga tidak tahu. Tiba-tiba saya disuruh untuk buka mulut, saudara. Jadi ini konsepnya adalah kecap dulu, saya tidak tahu isinya apa itu. Baru kemudian melihat. Saya langsung makan dulu, mengecap dulu, baru melihat. Kenapa harus kecap dulu baru melihat? Ini menarik. Karena kalau lihat dulu baru mengecap, banyak orang menolaknya. Siapa suka daging anjing? Hugos ya namanya. Daging anjing, tahu? Enak enggak? Yang enak katakan amin. Oh ada ini. Saya bertobat dari hugos, saudara. Karena lama-lama saya pikir kok ya kasihan gitu ya. Apalagi pelihara anjing gitu. Ini temennya anjing saya loh ini. Beberapa orang tidak mau kalau itu daging anjing. Dan Anda tahu bagaimana cara dia supaya tahu daging anjing itu enak. Caranya gimana? Bilang aja daging kambing, gitu kan? Setelah dicobakan, gimana rasanya? Ya ini kambing mana ini? Jawabannya adalah kambing balap, saudara. Karena kata lain daripada daging anjing adalah kambing balap katanya gitu. Enak nggak? Enak. Kambing mana ini? Baru kemudian diceritakan. Hugos. Mau marah, kebacut bilang enak. Kan repot, saudara. Tapi coba pikir baik-baik. Kalau diberitahu sebelumnya, ini daging anjing. Belum tentu mau buka mulut untuk makan. Kembali hubungan kita dengan Tuhan. Yang menarik gini, kadangkala Tuhan mau kita mengecap dulu, baru kemudian bisa melihat. Kenapa, saudara? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang detail, tapi jarang sekali menceritakan hal-hal detail di awal. Hampir tidak pernah. Karena konsep Tuhan adalah jalan dulu aja, alami dulu aja. Nanti baru melihat yang sebenarnya kayak apa.
Kalau kira-kira Tuhan kasih tahu lebih dulu, sulit sekali untuk kita bisa taat melakukannya. Makanya aneh menurut saya kalau manusia ini tanya ke paranormal, tanya ke orang pintar, bahkan maaf, tanya ke pendeta, nasib saya tahun depan gimana? Saya dapat jodoh atau tidak? Saya sembuh atau tidak? Saya sukses atau tidak? Kalau Anda dijawab bangkrut, Anda siap? Ini saya sakit, kira-kira mati atau tidak ya? Anda datang kepada orang pintar dan dijawab mati, Anda siap? Enggak kan? Karena itu Tuhan justru menyembunyikan seperti itu supaya kita ngelangkah dulu, supaya kita ngalami dulu. Sebab kalau dibukakan, mungkin banyak orang tidak bisa mau mengalami. Coba pikirkan baik-baik. Konteks daripada Mazmur 34 ini, Daud kan berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ayat 1 tadi berkata apa? Coba kembali ayat 1 multimedia. Ayat 1 dikatakan seperti ini. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Menarik, karena ayat ini tidak ditulis ketika Daud berada di istana raja. Tidak ditulis ketika kerajaannya damai, pemerintahannya kuat, menikmati semua hasilnya. Lalu kemudian dia berkata kepada banyak orang, ditulis di dalam Mazmurnya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ayat ini ditulis justru ketika Daud berada dalam pelarian, dikejar-kejar Saul untuk dibunuh. Demi menyelamatkan dirinya, dia harus pura-pura tidak waras pikirannya. Artinya ini adalah pengalaman berat dalam hidup Daud, pengalaman sulit dalam hidup Daud. Tapi kenapa Daud bisa berkata, kecap dan lihatlah. Karena dia memang berani menerima yang disodorkan Tuhan. Tanpa tahu nanti ujungnya seperti apa. Yang ada sekarang, dia cukup percaya Tuhan baik di segala musim kehidupan. Jadi dipercayai aja, dikecap aja, nanti akan melihat kebaikan Tuhan di dalamnya. Minggu kemarin kami ada share group dan pembicaraan di share group itu cukup menarik. Jadi saya ingin bagikan kepada saudara. Ada beberapa kesaksian dari jemaat. Dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Pengalaman itu adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. Tetapi justru lewat pengalaman yang tidak menyenangkan inilah dia melihat kebaikan Tuhan di balik semuanya itu. Jadi ada jemaat saudara, dia punya usaha dan dia salurkan semua produk yang dia buat kepada satu orang. Hanya satu pintu, satu distributor saja. Dan tiba-tiba terjadi masalah dengan distributor itu. Di titik itu, dia menceritakan bahwa ini titik yang paling berat di dalam perjalanan bisnisnya. Hampir-hampir bangkrut. Hampir-hampir anaknya harus dipindahkan sekolah, di downgrade dan seterusnya. Jadi cukup berat. Kalau waktu mengalami itu, rasanya mungkin berat. Dan kalau dibalik lihat dulu, mungkin dia akan berkata kepada Tuhan, enggak mau Tuhan. Tapi Tuhan itu konsepnya alami dulu, kecap dulu. Maka enggak ada pilihan lain, harus dijalani. Dan justru karena masalah ini, akhirnya usaha ini berkembang. Karena dia mau tidak mau harus turun ke lapangan, cari distributor, cari ke kota ini, ke kota ini, ke kota ini, dan seterusnya. Lalu kemudian setelah ditarik bertahun-tahun kemudian, baru kemudian menyadari, ternyata dulu apa yang dipikir sakit, apa yang dipikir berat, apa yang dipikir itu tidak menyenangkan. Setelah tahu, maka mereka bisa melihat Tuhan itu baik. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan. Pengalaman kami juga sama. Di share group itu saya juga menceritakan cerita yang sangat mirip juga. Pada satu titik
saya juga mengalami rasanya berat, rasanya bingung, saya harus melakukan apa. Apa yang saya lakukan, yang saya anggap baik, justru di-cut, justru ditolak. Lalu kemudian seolah-olah tidak ada jalan lain, seolah-olah semuanya tertutup. Itulah awal saya merintis penerbitan Spirit. Jadi Spirit ini terbit, kami rintis justru akibat dari permasalahan yang saya hadapi pada waktu itu. Kalau saya kira-kira disodorkan Tuhan di awal, mau enggak ngalami ini? Jawaban saya tentu saja tidak. Tapi Tuhan tidak menyodorkan itu. Tuhan mau kecap dulu, alami dulu. Waktu itu berat, saudara. Rasa-rasanya saya bisa bertahan atau tidak, bahkan belum tahu. Tapi setelah kami tarik, hari ini kami justru berkata, momen yang dulu pernah saya anggap paling berat, paling tidak menyenangkan, itu adalah titik balik di dalam hidup kami. Banyak orang di PHK, waktu ngalami berat, tapi justru karena di PHK itulah dia kemudian bisa merintis usaha sendiri dan akhirnya sukses. Coba pikir, kalau dia tidak di PHK, mungkin dia tidak punya usaha seperti yang sekarang ini. Kesimpulannya apa? Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kadang kita tidak ngerti jalan Tuhan kayak apa. Tapi yang Tuhan mau adalah jalani dulu. Kecap dulu. Setelah dikecap baru kita melihat. Anda tahu, kalau dalam Alkitab titik balik Yakub diberkati, menjadi kaya, kian lama kian kaya. Itu kapan? Justru ketika dia bekerja kepada pamannya yang namanya Laban. Dan pamannya ini curang. Alkitab menulis upahnya diganti-ganti, dicurangi terus. Artinya Yakub bekerja dengan sekuat tenaga, hasilnya tidak seberapa. Karena dicurangi terus. Kalau kira-kira saudara, Yakub melihat ini curang, mungkin dia tidak mau ke sana. Tapi Tuhan beda. Alami dulu, kecap dulu. Justru karena dicurangi itulah Yakub punya ide. Usul kepada Laban buat rekayasa genetika pertama di dunia. Dia bisa menebak kalau kambing domba yang warnanya polos, nanti lahirnya polos atau belang-belang, polos atau bintik-bintik. Yakub bisa memprediksi. Ini luar biasa jeniusnya. Kapan itu terjadi? Justru ketika pamannya mencurangi dia. Yuk kita coba pikir, seandainya pamannya murah hati, tidak pernah mengubah-ubah gajinya, tidak pernah mencurangi dia, menurut Anda, Yakub akan nyaman tidak bekerja di sana? Nyaman-nyaman aja. Dan mungkin sampai tua Yakub berada di rumah pamannya Laban. Tapi justru ketika pamannya Laban mencurangi dia, memepet dia, memojokkan dia, merugikan dia. Justru itulah Yakub berpikir bagaimana bisa mencari solusi atas masalah yang menimpa dirinya. Sehingga akhirnya dia menjadi sangat kaya. Kesimpulan saya gini saudara. Masa-masa sulit yang Anda alami tidak pernah didesain Tuhan untuk menjatuhkan Anda. Tidak pernah didesain untuk menghancurkan Anda. Justru masa-masa sulit yang Anda alami didesain Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Pertanyaan besarnya adalah, Anda mau ngalami atau tidak? Yang mau ngalami katakan amin. Atau Anda berkata, Tuhan kasih tahu dulu. Atau tuh saudara berkata, Tuhan tunjukkan dulu. Ataukah Anda berkata, aku belum melihat, tapi aku percaya. Aku mau mengecap dulu, karena apapun yang Tuhan sodorkan baik adanya. Ketika istri saya datang kepada saya dengan satu sendok, entah apa yang ada di sendok itu, meminta saya buka mulut, saya taat saja. Karena yang pertama, dia istri saya. Yang kedua, istri saya bisa marah kalau saya tidak percaya. Jadi saya buka saja.
Tapi alasan yang paling kuat adalah tidak mungkin ditaruh racun di dalam makanan itu. Enggak lah. Pernah kamu taruh racun? Cuma karena saya hamba Tuhan yang diurapi, enggak mati saudara. Pernah ya? Rasanya enggak. Enggak pernah ditaruh racun. Karena saya sangat kenal dia. Kalau Anda kenal Tuhan, dia Bapamu yang baik. Anda minta roti, enggak pernah dikasih batu. Anda minta ikan, tidak pernah Tuhan kasih ular. Jadi kenapa enggak belajar percaya saja? Jalani aja. Kecap saja. Nanti di akhir Anda akan berkata, benar. Aku mengecap dan aku melihat Tuhan itu baik. Saya berdoa hari ini Anda pulang dengan sebuah kerinduan yang sama. Tiap hari harus mengalami Tuhan. Dalam perjalanan hidup Anda sehari-hari. Sayangnya kita ini selalu gini loh. Kalau saya bilang mengalami Tuhan, itu harus pengalaman yang spektakuler. Kenapa enggak peristiwa sehari-hari? Mirip seperti bangsa Israel. Mereka itu mengalami Tuhan setiap hari. Bagaimana tidak? Ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka harus melewati padang gurun. Di padang gurun itulah mereka dipelihara Tuhan setiap hari. Begitu mereka buka tenda, mereka buka mata, langsung tersedia mana di depan mereka yang bisa makan setiap hari. Kadangkala sesungguhnya Tuhan itu lakukan banyak keajaiban setiap hari dalam hidup kita. Hanya kadangkala kita tidak pernah menyadarinya. Hari ini mulai berdoa, Tuhan buat aku punya kepekaan rohani. Sehingga jadi orang yang gampang bersyukur. Gampang tahu hari ini Tuhan buat mujizat. Hari ini Tuhan kasih berkat. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Kalau usahamu diberkati, itu tidak ada yang kebetulan. Kalau target dalam pekerjaanmu tercapai, tidak ada yang kebetulan. Bahkan kalau kita mengalami masa sulit, tidak ada yang kebetulan. Penyertaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita semuanya. Amin saudara. Tuhan memberkati kita semuanya.